Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala berkat, karunia, dan rezeki ini, sehingga kita masih sehat dan bisa terus berkarya. Salam kenal bagi yang belum mengenal dengan saya, nama saya Fen Rajang. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya ini, yaitu sebuah channel yang bertujuan utama untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasinya, atau apa solusinya, inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh mengajukan pertanyaannya. Silakan ketik di dalam kolom komentarnya. Nanti kita akan bahas bersama di video berikutnya. Bagi teman-teman yang belum resmi bergabung di channel ini, silakan subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Di dalam channel ini, teman-teman bukan hanya boleh mengajukan pertanyaan saja, namun juga boleh curhat, boleh juga berbagi pendapatnya. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman cari video-video yang sudah ada di dalam channel ini, lalu temukan pembahasan-pembahasan pertanyaan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapinya. Dan silakan ketik di dalam kolom komentarnya. Saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasi, apresiasi, dan dukungannya. Semoga kebaikan hatinya dapat bermanfaat bagi sesama dan kebaikan hati teman-teman akan tercatat sebagai jasa pahala sehingga dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mulai membahas pertanyaan dari teman-teman kita lainnya. Sekarang kita akan cek dulu pertanyaan seperti apa yang sudah masuk. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan sekiranya bisa secepatnya agar tidak terjadi antrian yang lebih panjang. Di sini ada salah satu teman kita bertanya, bagaimana seseorang bisa selingkuh padahal masih ada hubungan pernikahan? Teman-teman, silakan berbagi pendapatnya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana seseorang bisa selingkuh padahal masih ada hubungan pernikahan? Bagi teman-teman yang punya pendapatnya atau punya pengalaman, silakan berbagi di dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kita lainnya. Di sini saya akan membahas sedikit bagaimana seseorang bisa selingkuh padahal masih ada hubungan pernikahan. Ada berbagai faktor penyebabnya. Cuma kalau dijabarkan di sini, maka akan sampai panjang lebar. Oleh sebab itu, mari kita rangkum dalam beberapa poin. Pertama, orang yang bisa selingkuh itu karena merasa dirinya tidak dihargai lagi, tidak dibutuhkan lagi, tidak dipedulikan lagi, tidak mendapatkan perhatian, dan lain-lain. Poin kedua, orang bisa selingkuh itu karena merasa tidak puas dengan pasangannya, entah itu dalam pelayanan sikap maupun secara biologis. Dan poin ketiga, orang bisa selingkuh karena tidak tahu untuk bersyukur. Sudah punya pasangan yang baik,
tapi masih melirik yang lain. Lalu timbul hati yang membanding-bandingkan. Di sini saya menyampaikan 3 poin. Selebihnya silakan teman-teman yang lainnya untuk berbagi pendapatnya. Persoalan ekonomi dan kehadiran orang ketiga biasanya itu dijadikan sebagai alasan. Padahal penyebab sesungguhnya bukan itu. Contohnya, istri saya pergi dari rumah karena masalah ekonomi. Atau suami saya selingkuh karena ulah pelakor. Itulah yang terekspos ke media sosial. Padahal masalah sesungguhnya adalah ada pada internalnya, yaitu pada individunya sendiri. Sementara yang lain itu hanya sebagai faktor pendukungnya saja yang bisa dijadikan alasan untuk membela diri. Semua itu terjadi itu karena mereka berdua tidak saling memegang komitmen bersama. Teman-teman, sebelum kita mau lebih serius masuk ke jenjang pernikahan, maka yang utama adalah kita harus menitik beratkan soal komitmen bersama. Komitmen bersama inilah yang paling penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Kebanyakan orang itu menyesal ya, akhirnya itu karena tidak ada komitmen di awal. Jadi semoga teman-teman yang mau lebih serius masuk ke jenjang pernikahan, mendirikan hubungan dalam rumah tangga, maka harus kompromi dengan pasangannya, membangun komitmen bersama. Itu adalah modal yang utama, yang sangat mendasar untuk mempertahankan sebuah hubungan yang sudah terjalin. Oke teman-teman, saya berbagi beberapa poin sampai di sini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama, selalu dalam lindungan Tuhan, hidup sukses dan bahagia, serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Salam damai sejahtera. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.